Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya, tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret, karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya, dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan nih, AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret, langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua 10 dari Fajar Daily, dan kali ini membahas rekomendasi saham buat besok guys ya, di tanggal 20, teman-teman ya, hari Kamis. Nah, hari ini IHSG parah banget guys ya, drop. Tapi memang kita udah hijau lumayan tinggi ya di tanggal 17 gitu ya. Terus di tanggal 18 hijau lagi kayak gitu. Dan ini koreksi. Apakah koreksi ini wajar, teman-teman? Sebenarnya agak sedikit gak wajar, teman-teman ya. Yang pertama alasannya adalah Danantara ya, yang pengelolaan investasi atau pengelolaan dana dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut itu udah ngumumin siapa pengelolanya, teman-teman ya. Mungkin inilah penyebabnya ini bisa turun. Terus alasan yang kedua adalah BI ya, Bank Indonesia itu batal menurunkan suku bunga. Jadi suku bunganya itu ditahan ya, kalau nggak salah 5,75 ya, kalau nggak salah ya. Jadi di luar ekspektasi ya. Kalau kata perkiraan teman-teman tuh bakal turun 0,25 basis point gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Nah, ini juga alasan yang kedua kenapa market kita hari ini drop. Dan kalau kita lihat di sini Big Bang yang paling drop. Nah, memang kalau suku bunga itu yang berkaitan dengan suku bunga itu memang Big Bang yang terdampak pertama kali, teman-teman ya, Big Bang. Kalau suku bunganya turun sih harusnya Big Bang naik ya, cuman ini tetap jadi ya ekspektasinya nggak sesuai, terus para investor pada keluar lagi. Seperti itu guys ya. Di sini asingnya juga keluar 1 T ya hari ini. Luar biasa, dan kemungkinan mungkin aja besok merah lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk di IHSG. Oke ya, bagi teman mau gabung STS rekomendasi ya, kita udah open teman-teman ya STS rekomendasi bulan Maret, teman-teman. Di sini kita lihat ya. Untuk STS rekomendasi Maret, di sini teman-teman masih dapat bonus, yaitu perkiraan dividen saham di bursa 2025. Dan di sini bulan depan itu mulai ada pembagian dividen ya, bulan depan, teman-teman. Jadi data ini baru kepake bulan depan. Luar biasa ya, ini penting banget ya bagi teman-teman yang swing atau jadi dividend hunter ya, punya data-data ini, teman-teman. Nah, ini adalah dua grup ya, grup STS rekomendasi dan diskusi tentunya. Dan kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini sampai tanggal 28 tentunya. Kita dapat cuan di JAR, TBLA, IC. Nah, terus kita lihat Kajen ini perlu beli 2 kali ya guys ya. Nah, ini Kajennya sempat naik terus turun kayak gitu. Nah, ini kenapa kalau STS itu jarang CL ya, karena memang kita tuh pakai pakai MM guys, pakai money management. Jadi istilahnya kita pakai MM dulu, makanya jarang CL. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini Kajen ya, tuh kan Kajen. Nah, ini Kajen open market gitu ya, langsung drop kayak gitu guys di sini ya, jam 9 lebih 2 menit langsung hancur. Nah, tapi naik lagi di sampai jam 10. Jadi bisa dibilang kan kita beli terus buy 2 di sini terus bisa cuan kayak gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman pakai MM kayak gitu guys ya. Nah, jadi nanti semuanya akan ditulis di STS rekomendasi tentunya. Dan begitu pula dengan RAM.
Seperti itu guys ya. Dan hari ini cuannya cuma dikit nih guys. Cuman 1, 2, 3, 4, 5 doang ya. Ya namanya marketnya lagi jelek. It's okay lah. Kemarin kita juga udah cuan 15-an gitu ya. Hari ini cuan 5 atau 6 saham sih nggak masalah ya. Memang marketnya lagi nggak mendukung teman-teman. Oke, langsung caca aja bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi karena tanggal 28 kita udah closing. Nice, kita akan bahas 6 saham tentunya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah saham dari PGO dulu guys ya. Nah, kita bahas ke PGO ini kita harus berkaitan dengan aksi pemerintah ya. Aksi pemerintah dia mau mengelola Danantara. Nah, Danantara itu adalah duit dari beberapa saham BUMN. Mungkin kita akan bahas nanti teman-teman. Dan dikumpulin jadi satu terus dikelola kayak gitu. Nah, dikelola itu maksudnya diinvestasikan. Nah, yang saya tahu guys ya, yang saya udah baca artikelnya itu akan diinvestasikan yang pertama ke energi terbarukan. Nah, kalau energi terbarukan ada energi hijau lah bahasa seperti itu. Nah, energi hijau salah satunya adalah Pertamina Geothermal. PGO kayak gitu guys ya, energi hijau gitu, energi non fosil kayak gitu. Nah, ini kan panas bumi ya. Jadi ya mungkin aja bisa aja nanti duit Danantara itu buat nyuntik dana ke PGO maybe seperti itu. Makanya hari ini walaupun IHSG-nya merah, PGO-nya naik. Ya kan guys? Nah, ini baru asumsi guys ya, ini belum pasti. Kayak gitu. Nggak tahu ya pemerintah itu mau investasinya kemana gitu ya. Belum tahu, dan kita juga belum tahu gitu. Tapi ya katanya kalau ke energi hijau is yes gitu. Apakah ke PGO ya saya nggak tahu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan PGO hari ini yang saat saham-saham blue chip yang lain itu merah, dia malah hijau, kemungkinan sih ya adalah sedikit-dikit dapat kayak gitu ya si PGO teman-teman. Nah, di PGO di sini teman-teman kalau kita lihat ya. Nah, di sini untuk profitnya memang udah mulai tebel ya, guys ya. Naik. Untuk valuasi juga sekarang lumayan murah teman-teman. Ya bisa dibilang standar lah harganya gitu ya untuk harga yang sekarang. Dan kalau kita lihat di sini juga GRZP juga udah mulai masuk. Nah, menarik untuk si PGO teman-teman ya. Nah, targetnya kemana nih? Ya mungkin ke sini dulu guys. 1000 lah targetnya guys. Ya pertama 1000 dulu, nanti baru ke 1060 lah, 1070 kayak gitu guys. Nah, targetnya ke 1000 lah untuk si PGO. Tapi kita mau ikut PGO bisa ambil 910 targetnya. Ya mungkin kalau nggak besok sampai minggu depan kayak gitu ya, 1000 teman-teman untuk si PGO. Oke, lanjut saham yang berikutnya, ini saham dari Thanos teman-teman ya, MNCN. Nah, sahamnya Om Thanos guys. Nah, MNCN ini juga di bawah banget guys untuk harganya, memang sekarang itu udah diskon ya. Nggak tahu diskon, nggak tahu flash sale kalau ini mah. Dan MNCN itu pernah sampai ke harga berapa nih? Edian 3.000 guys. Luar biasa. Di tahun 2013 ya pernah ke 3.600. Nah, yang terdekat itu adalah di tahun 2022 sempat ke 1.000 ya. Terus dia turun lagi sampai ke 600-an di 2023 dan ya nggak tahu turunnya udah berapa banyak nih. Dan sekarang all time low ya untuk si MNCN ya sejak tahun 2010 teman-teman. Dan ini harganya sama ke harga 2010 loh MNCN guys. Luar biasa. Kita lihat ya MNCN teman-teman. Oke, di sini kita lihat untuk fundamental MNCN sebenarnya kita lihat sini teman-teman. MNCN lihat aja profitnya naik loh dari 80. Memang ini kuartal 4-nya belum rilis ya, tapi kalau kuartal 3-nya naik ya. Di sini pernya cuma 3 loh. Dengan PBV cuma 0,1. Luar biasa. Murah banget lah, tapi ya MNCN ini memang dia itu bagi dividen ya di 2023. Nah, kita lihat aja teman-teman ya. Mungkin aja dia akan naik lagi saat dia mau bagi dividen lagi untuk si MNCN teman-teman. Karena memang MNCN ini nggak pernah bagi dividen ya. Dia bagi dividennya tuh sakarpe budele lah. Ini nggak pernah bagi dividen dari sini. Terus dia bagi dividen di 2021. 2022 nggak bagi lagi. 2023 bagi. 2024 nggak bagi. Moga aja di 2025 ini bagi kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya nggak bisa dipegang lah untuk dividen dari MNCN ini sakarpe Thanos kayak gitu. Jadi istilahnya inilah yang membuat mungkin sahamnya itu walaupun murah itu susah naik kayak gitu guys. Nah, tapi ini menarik lah untuk harga sekarang udah sangat murah teman-teman ya untuk MNCN. Dan kalau kita hari ini kita lihat untuk broker Sameringnya tuh BK masuk. Nah, ini
adalah tanda-tanda ini guys ya, bahwa MNCN itu udah murah dan akan mulai naik teman-teman. Nah ini EP AVG-nya berapa? 275. Nah berarti kita bisa target di situ ya kira-kira teman-teman ya. Berarti di sini ya 270 ya 280 di sini lah guys targetnya, 280 lah ya targetnya untuk si MNCN yang terdekat teman-teman ya. Jadi bisa cicil untuk di harga yang sekarang. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Avian guys. Kemarin kita udah bahas belum ya Avian ya teman-teman ya. Kita pokoknya bahas lagi untuk si Avian teman-teman. Kita lihat Avian. Nah Avian ini adalah perusahaan cat, yaitu market leader cat ya. Dan ini juga dapat sentimen positif dari Lebaran teman-teman. Biasanya kalau Lebaran itu penjualan catnya meningkat. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya berkutat ke industri atau pengusaha bangunan gitu ya, pasti tahulah di sini. Karena saya juga dari bangunan kayak gitu guys. Saya dari tahun 2017 tuh kan ada toko bangunan punya keluarga kayak gitu. Jadi saya tahu. Jadi kalau setiap mau Lebaran itu penjualan catnya meningkat drastis. Nah itulah mungkin trigger positif nih buat si Avia ini buat naik ya teman-teman. Karena Avian itu produk catnya banyak ya Avia ya. Guys, kita lihat. Bisa cicil aja dulu guys. Dan kalau saran saya jangan buru-buru jual gitu ya untuk Avia. Jadi kita lihat AZ juga ngambil banyak nih hari ini teman-teman. Oh ya ini AZ ya di sini AVG-nya 408 ya. Bisa ditarget ke 400-an lah untuk si Avian nih guys. Jadi jangan buru-buru jual sih kalau menurut saya teman-teman. Jadi bagi teman-teman ikut Avian bisa cicil dulu di sini ya. Nah mungkin kalau ngehold sampai mungkin puasa atau Lebaran bisa lah ke 400-an lagi ya. Mungkin ke harga 414 kayak gitu guys ya. Semoga aja untuk si Avian. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya.